katanya jual beli nilai biar kalau mau dapat A tarifnya sekian, kalau mau cepat lulus siapkan ini. Memang itu ada Memang di kalangan oknum dosen yang melanggar etika akademik itu, mereka memberikan nilai kepada orang-orang nggak pernah datang ke kampus. Jangankan kuliah mijak kampus yang nggak pernah satu semester. Saya ini kan advokat senior ya. Iya, jadi saya kalau bicara bukti udah siap. Saya nggak akan bicara kalau bukti nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Bengkolen Times, podcast yang blak-blakan, serba apa adanya. Dan siang ini hari apa nih? Sabtu ya? Sabtu tanggal 24 namanya. Iya. Bentar lagi mau Idul Adha ya. Iya. Selamat berkurban untuk yang menunaikan. Bang, sehat bang? Alhamdulillah sehat. Nah ini Itu yang penting. Itu yang penting, sehat selalu bang ya. Ini yang lagi viral lah, yang kita datangin sekarang itu, yang hebohnya sampai saya main badminton itu yang ngomongin abang gitu. Padahal main badminton itu kan jarang. Yang diomongin ya Kevin Sanjaya apa siapa gitu, Indonesia Open. Ini yang diomongin Bang Medianto. Itu. Karena teman-teman saya main itu banyak mahasiswa bang. Nah, pembahasan kali ini menarik. Kenapa? Kita nggak akan nyebutin siapa, nggak akan nyebutin lembaga apa ini nggak. Tapi saya tertarik ketika abang komentar di Facebook saya. Iya. Gimana kalau kita bahas soal jual beli nilai? Iya benar ya. Di kampus. Iya, pas saya nonton di podcast waktu itu. Tapi kita nggak perlu nyebut kampus mana ini. Tapi tentunya abang ngomong kayak gitu pasti ada bukti. Iya. Punya buktinya. Iya. Jadi saya ini kan advokat senior ya. Iya. Jadi saya kalau bicara bukti udah siap. Saya nggak akan bicara kalau bukti nggak ada. Iya. Nah itu ya. Beliau ini advokat, tentu sangat paham soal hukum. Iya. Dan beliau ini juga guru saya. Dulu saya ikut ujian advokat, beliau ketuanya dulu. Iya. Jadi abang pernah jadi dosen, ya kan? Pernah ya. Atau masih sekarang ini statusnya mantan atau? Ya. Saya itu kan di 2012 ya. Pernah waktu itu diminta oleh Yayasan Bengkulu itu kan saya kan lulusan terbaik di UNIP ya waktu di IPK. Dulu abang di UNIP? Di UNIP S2 nya, S1 juga di UNIP, kemudian IPK saya itu 3,83. Kemudian saya itu dianggap dinilai mereka di Bengkulu itu pengacara yang terkenal di publik. Jadi maka mereka menarik saya untuk menjadi dosen. Karena kasus yang abang pegang dulu kan waktu saya wartawan 2010-an, 2009-2010, nama abang memang istilahnya sampai sekarang juga advokat kondang. Iya, makanya mereka kemarin minta kesediaan saya untuk menjadi dosen. Sempat 2 kali saya tolak itu. Saya 2 kali saya tolak. Waktu itu yang terakhir ketiga dipanggil, saya minta honor saja. Ya kan begitu, jadi honor. Abang dosen di sana aja? Ya. Dosen di sana aja? Atau tempat lain? Saya sebelumnya ada mengajar di UNIP juga. Di UNIP itu saya mengajar praktik gitu. Saya terbang di sana di praktik untuk kelas karyawan. Ya ada. Kemudian juga pengembangan untuk LKBH UNIP. Saya termasuk salah satu timnya untuk pengembangan LKBH itu. Di kampus-kampus lain? Kampus lain nggak ada. Nggak ada. Di dosen ini ya tetap dulu ya. Kalau sekarang udah dipecat kan? Oh udah dipecat ya. Iya udah dipecat nih. Ini udah dipecat sekarang. Iya. Nah ini bang, sepengalaman abang nih. Kita ngomong global ya. Iya. Soal dunia pendidikan, terutama untuk perguruan tinggi di Bengkulu. Ini kita agak belak-belakan soal bongkar. Tapi kita nggak perlu nyebut oknumnya lah. Dosen di sini kan banyak. Ya. Dan dosen-dosen juga, maaf ya kalau dikritik, ya inilah. Ya harus terbuka dong dikritik. Namanya dosen. Iya. Namanya kan? Pengajar. Iyalah. Ya kan? Pengajar. Itu seperti apa bang? Biar
katanya jual beli nilai biar kalau mau dapat A tarifnya sekian, kalau mau cepat lulus siapkan ini. Memang itu ada? Iya. Jadi begini ya. Ini pengalaman saya ketika 2012 menjadi dosen ya. Jadi hal-hal yang memang terjadi sebuah pelanggaran, melanggar etika akademik itu banyak sekali. Ya. Termasuk juga kita Bentar Bang, aku jadi dosen itu ada pedomannya. Oh iya, dosen ini kan guru, pengajar, ya kan, berikan contoh, berikan apa gitu ya. Jadi kalau masalah penilaian itu harus objektif dosen itu, ya. Kalau di kampus itu dia ada putusan rektor, ada dari putusan menteri pendidikan, gitu. Bagaimana cara penilaian kan ada itemnya. Oh, ada itemnya? Iya, nggak ada itemnya di sana uang. Karena saya kan belum pernah jadi dosen dan setahu saya ya karena saya nggak pernah waktu kuliah itu kan dapat ini nilai A, nilai B atau C apa ini itu berjalan saja, tidak ada pakai transaksi apa ini. Yang saya tahu kalau misalnya kayak di SD, SMP, SMA kita ikut ujian tuh dapat nilai berapa, itu yang masuk di raport. Itu kan. Nah kalau yang jual beli ini konkretnya seperti apa? Jadi begini. Saya ceritakan dulu. Jadi untuk menilai seorang mahasiswa itu secara objektif, dosen itu. Jadi yang pertama itu kan ada namanya UTS. Ya, UTS itu kan 25%. Kemudian nanti ada UAS itu 60%. Ya. Kemudian tugas terstruktur sama absensi ada 15%. Berarti lengkaplah di 100% kan begitu. Kan nggak ada di sana uang. Kan begitu. Nggak ada kan item itu. Nah, jadi ada memang di kalangan oknum dosen yang melanggar etika akademik itu, mereka memberikan nilai kepada orang-orang nggak pernah datang ke kampus. Jangankan kuliah mijak kampus yang nggak pernah satu semester, iya kan? Tiba-tiba nilainya bagus, ada A semua. Sementara yang rajin masuk C, susah keluar nilainya, kan begitu. Ya mending nggak usah datang sekalian. Nah justru itu jadi ini ya. Jadi sebenarnya memang dosen itu dia tangan dia sakti juga ya, mau nulis A atau apa gitu. Kayak saya nih misalnya, ada mahasiswa nggak masuk tulis A aja, tapi kan hati nurani bermain. Dosen kan begitu, ya kan? Ya kalau mau cari uang, jangan di kampus loh. Jualan di PT. Jualan, jadi pengusaha kan begitu. Masa ngambil uang mahasiswa kantong orang tuanya, kan nggak masuk akal begitu. Iya kan? Gitu. Memang kalau kita berbicara mungkin gaji dosen ya sangat kecil, tapi kan nggak jadi alasan. Kayak di kampus tempat saya mengajar itu gaji dosen 3B itu cuma 1.114, 1.114.000. Bayangkan itu dapat apa? Tapi nggak apa-apa, namanya pengabdian gitu ya. Tapi kan bukan jadi alasan juga dosen untuk bermain dan nakal gitu loh. Untuk nilai kalau mau lulus sekian. Sekarang pertanyaan kita, mereka berikan nilai A, kemudian mahasiswa nggak pernah masuk, dasar penilaiannya apa? Penilaian itu hak prerogatif dosen. Iya benar, tapi kan objektif. Bukan berbeda kan prerogatif dengan semaunya ya. Kalau prerogatif itu kan ada item-item yang dinilai, ada UTS, UAS segala macam. Tapi kalau kan hak saya menilai, apa yang mau dinilai masuk aja enggak. Ya kan, yang orang ikut ujian kan orang yang mengikuti, benar kan? Kalau orang nggak mengikuti gimana mau ujian? Nggak ikut ujian bisa dapat nilai A. Lah iya, itu nggak kuliah sama sekali, bukan nggak ikut ujian ya, nggak kuliah sama sekali, nggak datang sama sekali gitu loh, nilai A itu. Itu tarifnya berapa Bang? Bermacam-macam. Iya. Setahu Abang deh, yang pernah Abang punya. Iya, ada di 400, ada yang cukup beli buku mahal, nggak usah kuliah gitu loh. Beli buku maksudnya? Ya, oknum dosen itu biasanya jualan buku. Iya, menjual buku, masuk beli dengan harga mahal 450, 500, itu nggak perlu datang lagi. Nanti kalau ada ujiannya open book. Apa yang mau diuji? Open book, ya kan? Nulis saja disalin. Nah, lantas keilmuannya di mana? Ya kan? Hak mereka lah, silakan gitu kan. Hak mereka untuk begitu. Tapi kan nggak benar juga cara begitu, ya kan? Kopi Bang, kopi. Iya, oke. Modusnya ada yang beli buku. Ada yang pakai. Iya, beli memang buku. Ada salah buku ini. Iya, penting beli buku lah. Mahal. Ada yang sistem transfer atau cash? Dari bukti saya pegang itu ada yang melalui transfer, ada yang cash gitu ya, ada yang bri link, ada yang melalui m-banking. Saya pegang semua itu.
Kalau dosen bantah aja kalau berani. Ya kan mau bantah Pak ini bantah nih, nanti saya keluarin buktinya, gitu kan. Kemudian misalnya buat skripsi nih, joki mau bantah, saya bukti ada, iya kan, mau bantah mereka. Dosen ada yang jadi joki skripsi? Alah, itu kan di medsos saya banyak yang berkomentar itu, wah ini rahasia umum. Jadi masalah itu kayak money politik jadinya. Money politik kan udah rahasia umum. Iya. Jadi mereka bilang kan banyak juga tuh, oh kok baru bersuara sekarang, gitu kan? Oke. Nanti saya bilang ke mereka, yang dari dulu yang mau bersuara mana? Ya kan? Di tahun-tahun lama itu kalau sekarang baru bersuara. Saya ini kan bukan bersuara baru sekarang. Dari dulu saya itu tim pemeriksa, oknum dosen nakal itu. Saya itu masuk tim pemeriksa, tim investigasi dan di Komdis juga dulu. Gitu. Jadi sering periksa mereka ini gitu. Dan dosen itu udah diperiksa, dikasih sanksi, masuk saya ngulang lagi, nggak ada berhentinya, nggak kapok-kapok. Gitu kan. Iya. Nah, kalau begini caranya sekarang malahan ada dosen baru yang sudah terkontaminasi. Kan gitu kan, dosen baru masuk, baru dapat asisten ahli, ada yang belum. Lah, kok sudah bermain dosen muda. Jadi virusnya lanjut yang baru-baru gitu. Ini yang bahaya nih. Gitu, makanya saya meniatkan diri untuk melaporkan itu. Siapa tahu mereka berubah nih. Sebelum abang jadi mentan? Iya, makanya saya itu kan pertama melaporkan ke menteri ya, ke Mendikbudristek. Iya, saya laporkan itu ya, oknum dosen nakal, jual beli nilai, buat skripsi, kemudian ada juga kuliah abal-abal, saya laporkan itu. Kuliah abal-abal? Oh iya, saya laporkan. Cerita dikit bang, kayak gimana tuh? Kuliah abal-abal itu? Iya, kalau kuliah abal-abal nih kan dia satu mata kuliahnya cuma 7 jam dalam satu semester. 7 jam. Iya, 7 kali pertemuan, kali 60 menit. Nah, 2 SKS itu kan seharusnya dia di 90 menit. Ini berapapun SKS tetap 60 menit. Wah, ini nggak masuk lah. Yang kayak ini saya laporkan juga itu. Nggak bisa. Jadi nanti kalau kita mau bersaing di luar, kita kan dosen ini kan punya tanggung jawab gitu loh. Jadi kita melihat mahasiswa kita, lah dari segi ini saja waktu kuliah nggak cukup, gimana mau ini nanti kan itu kita khawatir sebagai seorang dosen tuh khawatir. Seharusnya kan kita belajar, kita kuliah itu kan untuk mencetak generasi yang benar. Siap pakai ketika mereka selesai kuliah. Ada kemampuan yang itu bisa untuk jadi penghasilan dia ketika dia masuk dunia kerja. Betul. Jadi para pengguna nanti di luar, stakeholder itu nggak ragu terima kan. Oh ini sudah siap gitu. Ini kebingungan kita, ya ngajar 60 menit. Gitu kan, 60 menit itu pun untuk 2 kali pertemuan. Di press begitu. Di press, ya kan? Masuk minggu ini 1 kali pertemuan untuk 2 materi, gimana mau presin saya aja susah mau ngajar itu. Kejar-kejar kayak dikejar setan ngajarnya itu. Iya kan, dikejar-kejar terus gitu. Wah ini nggak bakal berubah nih kayak begini nih. Gitu. Jadi abang datang ke sini dengan niat ini harus diperbaiki. Oh iya, dunia pendidikan kita harus direformasi lah. Ya, saya nggak tahu deh kampus-kampus mana saja ya. Yang jelas kalau pihak-pihak yang sudah mendengar kehebohan ini berubah dong. Mau kampus negeri, swasta, kalau toh ada ya berubahlah semua kita untuk demi kebaikan alumni kita nanti gitu loh. Nanti tanggung jawab kita bersama ini. Mau cari uang di luar, saya mencari uang di luar gitu loh. Ilmu itu. Ya kan apalagi kita mungkin S2, doktor, masa nggak bisa. Abang jadi dosen itu niatannya mencari tambahan uang atau berbagi ilmu? Enggak lah ya, kalau mencari tambahan uang enggak lah ya. Kecil gaji ya, nggak usah disebut kecil lah ya. Saya kan sebelumnya saya di konsultan di perusahaan, sampai sekarang saya masih advokat di dunia itu, tapi terpanggil jiwa saya untuk berbagi ilmu. Terus sebenarnya kan tempat saya tolak 2 kali yayasan itu dulu. Saya tolak 2 kali itu ya, 2 kali pas lagi diminta itu. Saya maunya honor saja, saya nggak mau terikat gitu. Ya kan. Nah tapi ternyata saya harus ketika diberikan sebuah beban kerja sebagai dosen, saya harus mencintai itu, berjalan dengan baik, tidak neko-neko, menilai objektif, kan gitu kan. Mengenai teman-teman lain terserah, tapi lama-lama kelamaan kita lihat, wah ini merusak nih, oknum banyak ini. Ya kan udah disanksi 2 tahun, ngulang lagi, disanksi 3 tahun, ngulang lagi, nggak ada habis-habisnya. Iya, nggak ada habis-habisnya. Sekarang kita miris, kenapa saya kemarin sampai melaporkan itu? Saya lihat dosen muda udah terkontaminasi, dosen baru. Iya.
kayak kan udah senior dalam ini kan, ini mereka masih baru loh, kok sudah kontaminasi masih muda gitu loh, iya kan, belum berkeluarga, kok sudah terkontaminasi, ini kan jadi persoalan itu, Ya, bahaya nih kalau dibiarkan. saya sih bukan orang yang selalu benar apa ini, tapi maaf ini agak komentar sedikit. Kalau dunia pendidikannya kayak gini ya wajar nih. Jangankan daerah, mungkin negara pun bisa hancur. Iya. Kalau dibiarkan terus. Iya, Gitu. Tapi ini bang, selain modus-modus jual beli nilai, ada modus-modus lain yang merusak kampus anak-anak didik. Tapi jangan dijawab dulu. iya, Kita rehat. Oke, balik lagi kita setelah rehat. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol dulu dikit waktu rehat. Bang, pertanyaan terakhir tadi, bukan pertanyaan terakhir ya. Tadi saya tanyakan selain modus jual beli yang merusak ya, tanda kutip merusak pendidikan lah, terutama untuk perguruan tinggi. Selain main-main uang, ada modus lainnya. Jadi sebenarnya yang saya ketahui itu ya, yang saya ketahui di kampus itu terutama itu permainannya begitu ya. Pertama ya kalau mau nilai tinggi store uang, kemudian masalah joki skripsi, imbal Joki uang, skripsi, ya kan. oke. Orang tidak pernah masuk, ya mahasiswa siluman lah, tidak mengikuti proses tapi mendapatkan hasil. Itu tadi nilai A kan gitu kan. Ya. Tapi kalau modus lain saya belum dengar itu. Belum. Modus lain ada seperti apa gitu. Kalau ada pasti saya omong gitu. Iya. Ya kan ada nih, mudah-mudahan ya nggak ada di Bengkulu, mudah-mudahan ya. Walaupun ada selentingan kayak yang heboh-heboh pernah sampai disidangkan gitu kan. Iya. Kalau mahasiswi, maaf nih, kan ya mudah-mudahan nggak di Bengkulu ya. Mahasiswi kalau mau nilainya bagus, kalau skripsinya mau diterima apa ini, maaf nih, ketemu di hotel, Iya. ketemu diajak suatu tempat mana, atau di ruangan 4 mata saja, itu pernah tahu apa? Kalau di luar ya, kalau di media ya, kalau di Bengkulu saya nggak tahu yang begitu. Di Bengkulu Nggak sejauh itu ya. nggak sejauh itu, Nggak terpantau lah oleh saya begitu kan. nggak terpantau. Ya? Iya, ada apa enggak gitu. Gitu. Nggak terpantau atau nggak mau ngomong? Saya ini nggak ada ketakutan ngomong itu. Nggak ada ketakutan. Iya. Karena memang nggak ada bukti. Kalau ada pasti saya omong. Nggak ada yang ditakutkan sih. Kalau sekali kalau misal itu nggak ada modus lainnya, selain tadi abang bilang ada kayak tadi beli buku atau store langsung atau ini modus-modus lain yang merusak kampus itu apa? Saya lihat itu kalau modus-modus lain itu tentunya bagi mereka yang kuliah ini, bagi mereka yang sudah bekerja misalnya seperti anggota dewan, pejabat yang kuliah, kan begitu kan? Nah, saya lihat itu banyak perlakuan khusus. Ya. Ada perlakuan khusus. Ya, teman-teman ini kan saya lihat kalau pejabat yang kuliah, saya lihat mereka yang segan, kayak apa lah, bahkan dosen gitu ya, gitu, segan begitu. Nah kemudian mereka ini saya lihat memang yang jarang masuk tapi nilai bagus, gitu kan. Tapi nggak semua ya, nggak semua ada. Itu yang merusak itu. Apalagi dulu masih ada kelas-kelas yang jauh ya, kalau dulu ya. Kalau sekarang kan nggak boleh lagi ya, kalau kelas jauh itu, waduh, kita kuliah aja sepi tuh. Kuliah datang kemana 3 orang yang kuliah gitu, ya kan 4 orang yang datang. Jadi karena memang saya lihat itu yang merusaknya di mana, tidak ada sebuah kedisiplinan dari dosennya. Ya, kalau yang kayak kami ini kan dianggap bersulit, teman. Kayak kami ini, gitu kan? Kami ini dianggap susah. Padahal kita enggak loh, asal ikuti prosedur. Artinya mahasiswa yang kuliah bahasanya itu dosen killer. Oh, bahasa mereka begitu. Tapi kita nih kan kalau yang mendaftarkan kuliah di kampus kan mahasiswa, ya kan? Nah kalau kita nih diwajibkan masuk dalam semester kan 14 kali ya. Kita kalau bisa 16 masuknya itu. Kalau kayak kita ini, ya kan? Jadi mereka mahasiswa mungkin yang terbiasa, yang jarang masuk itu merasa berat dengan kita. Padahal kan kuliah gitu, nggak salah. Kayak kita ini kan patuh dengan aturan, ya kan? Disuruh masuk 14 kali, kita 14.
Ya kan begitu. Kalau yang lain kan jarang masuknya itu kali-sekali. Ya. Tahu apa kita rajin nih. Dimanapun kondisi cuaca segala macam kita tetap datang di kampus. Iya. Kayak gitu. Rusak-rusak kayak gitu persentasenya lah saya dalam dunia pendidikan terutama perguruan tinggi. Menurut Abang, rusaknya di Bengkulu ini berapa persen? Yang jelasnya dari ini ya, saya itu sebenarnya semenjak ini mencuat ya, saya banyak sekali menerima SMS, kemudian menerima sebuah support dari teman-teman, dari masyarakat gitu ya. Mereka sebenarnya keluhan ini sudah lama mereka mau ngomong itu, sudah sejak lama gitu ya. Jadi kalau berbicara sejak lama udah rahasia umum, berarti memprihatinkan. Kalau persentase mungkin butuh penelitian. Kita bicara akademik kan gitu kan. Tapi yang jelas memprihatinkan lah. Ya. Kondisi di tempat saya nggak saya sebut kampusnya. Banyak lah oknumnya kita bilang salah juga nanti tuh. Ya kan? Mana lagi yang mau saya periksa itu? Oknum ini sudah, si Anu sudah kan begitu kan? Udah terperiksa, udah kasih sanksi. Yang mana lagi yang nggak oknum itu? Kan gitu. Iya kan? Abang nyebut saya lihat tadi 3 ketukan. Ya. Apa cuma 3 orang atau? Bukan banyak. Saya aja dari tim periksa itu mungkin ada sekitar 7 atau 8 lah saya periksa itu. Iya, saya jadi tim pemeriksa dosen nakal. Iya, buat skripsi, jual beli nilai gitu ya. Itu udah sanksi semua itu. Itu yang udah tua-tua sama dosen yang baru, masih muda-muda. Ada yang sudah tua, baru pensiun, ada juga yang masih baru. Ada juga yang begitu. Nah, kita khawatir ini kan yang baru ini. Iya. Iya kan? Virusnya nyebar itu. Iya. Cepat sekali nyebar, dosen baru masih asisten ahli udah berani begitu, itu kita khawatirkan itu. Nah, maksud saya dalam posisi seperti ini mungkin mereka ini benci kan lihat saya dia. Ini padahal kan ini membangun dunia pendidikan gitu. Marwah pendidikan tinggi itu siapa lagi menjaganya kalau bukan kita memulai. Biasa, Bang. Ketika orang mau berbuat yang sesuatu yang baik, responnya belum tentu baik semua. Pasti ada yang itu responnya negatif. Nah, seperti sekarang ya, yang menyebar sekarang itu. Nedianto ini mau merusak kampus. Wah, pertanyaan saya satu sekarang, yang merusak kampus siapa? Pimpinan kampus atau siapa? Kan saya kan udah lama lapor tuh, oknum dosen nakal. Ya ditindak dong. Ya kan? Oknum dosen nakal jual beli nilai buat skripsi, udah pernah diusulkan pecat tahun 2020. Udah pernah. Enggak ditindak. Lucu, saya dipecat, kan aneh tuh, ya kan, saya dipecat. Nah, seharusnya kan yang saya laporkan. Nah, kemudian tim dibentuk, ya saya laporkan, bentuk tim. Saya lapor Bang Benny, laporkan misalnya ya. Kemudian pimpinan bentuk tim, Bang Benny jadi tim, objektif nggak Bang Benny? Bang Benny juga masuk timnya, gimana itu? Iya kan? Iya, saya lapor ke Bang Benny, seandainya dosen nakal juga nilai, saya lapor ke Bang Benny, tapi Bang Benny dimasukkan tim, beriksa saya pelapor. Waduh, ini kan, itu maksud saya gimana kita mau bersih? Jadi membersihkan lantai yang kotor itu tentunya dengan sapu yang bersih, ya kan? Jangan sampai kotor. Jangan yang kotor, noda terus, kan begitu. Wah, saya lihat gimana ini, ya kan? Itu jadi problem itu. Kita ngelapor tiba-tiba, saya ini kan melaporkan jauh-jauh hari loh, mulai bulan Januari udah ngelapor nih, ya. Kemudian tiba-tiba setelah Kapolri Tipikor diam-diam saya tanggal 10 tiba-tiba terima pemecatan saya itu. Aneh kan itu. Saya bukan sedih sama pemecatan itu, kezoliman itu. Saya nggak terima zolimnya itu. Ya kan, kalau berbicara itu sebenarnya. Kecuali saya salah. Kalau saya salah silakan pecat. Saya kan orangnya konsisten, dia terima, kalau salah saya bilang salah. Kan begitu, saya nggak pernah diperiksa Bang Ben. Dia pernah laporkan, tidak pernah diperiksa. Saya diperiksa 2 kali itu sebagai pelapor. Justru yang saya laporkan melenggang saja kan, nggak tersentuh. Apa nggak residivis lagi dia melakukan lagi? Maka sebelum 2020 udah pernah dilaporkan. 2020 diusulkan pecat. Kemudian ngulang lagi 2023 ngulang lagi dia. Karena besar kepala gitu loh. Wah, ini bahaya nih dosen begini nih. Bahaya, kamu dagang ya di PTN, kan gitu kan. PTN masih banyak kosong di PTN, mau nyewa sana kan di PTN dagang gitu loh. Iya kan, sama ibaratnya kita ajak dia dagang, dia milih jadi dosen. Pas dia jadi dosen malahan berdagang. Iya kan gitu kita ajak dia.
Ayo dagang yuk, nggak mau jadi dosen, oke deh silakan jadi dosen, ada gajinya. Pas jadi dosen berdagang, Ya. kan lucu tuh, ibarat begitu. Betul Bang. Ini maaf nih, saya ada pertanyaan. Bukan saya ada masalah sama abang, tapi ini harus saya tanyakan. Ada selentingan gini, bukan selentingan sih, tapi dianggap abang ini kayaknya ada dendam. Oh, itu Ada yang apa? Ada masalah. Iya. Apa ini? Oke. Itu gimana Bang jawab? Baik, saya jawab nih. Mudah-mudahan yang bilang gitu nonton ya. Mudah-mudahan nonton nih BDTV ini, dia jelas. Jadi kalau orang bilang Bang Nedi ini dendam ada apa? Mohon maaf Bang Ben ya. Sayalah satu-satunya dosen di kampus itu tidak mau pegang jabatan Bang Ben. Satu-satunya saya. Kalau mau jabatan saya udah berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya sudah pegang wakil dekan, udah pegang apa gitu. Enggak mau saya, itu jurusan saya nggak mau. Enggak ada yang mau Bang Ben. Saya hanya murni pure untuk jadi dosen, memberikan ilmu saya di praktek segala macam itu. Enggak ada. Jadi kalau orang bilang dendam, kecuali saya, misalnya di Pildek saya kalah, itu pun belum tentu bisa dendam. Ini ikut aja enggak, mau aja enggak. Ya kan ikut suksesi saya nggak mau, kan nggak ada dendam, itu murni pure. Apakah ini ribut-ribut ini diawali karena ada mau pencalonan dekan apa ini? Oh enggak, jadi banyak kemarin ini ya saya lihat banyak orang tuh menghubungkan ribut ini ada pencalonan dekan ya. Dekan kan baru terpilih tuh bulan November kemarin kan, dilantik kan? Ya, saya nyalon aja enggak. Iya kan? Kecuali kalau saya nyalon Bang Ben ya. Saya nyalon kalah ribut. Oh gitu. Jangan diminta dibayar, saya nggak mau jadi dekan itu. Wakil dekan kan wakil dekan 1 ditawarkan, wakil dekan 3 kemarin ditawarkan, nggak ada yang mau saya Bang Ben. Nggak ada yang mau. Saya kan ketua Pilrek di kampus itu 2 periode saya ketua Pilreknya. Gitu ya. Cuma saya sendiri yang nggak pegang jabatan Bang Ben. Nggak mau saya. Saya minta setelah Pilrek selesai saya minta pecat semua jabatan saya. Saya nggak suka jabatan itu. Oke, kalau nggak ada masalah dekan, pemilihan dekan atau ini sebagai ada mungkin permintaan lain abang yang nggak diwujudkan apa ini? Saya sempat dengar itu sih. Nggak ada sih Bang. Nggak ada lah. Jadi murni memang ini ya, murni keresahan abang karena pendidikan. Ya udah memprihatinkan. Memprihatinkan. Mohon maaf ya Bang. Mahasiswa itu hampir rata-rata setiap minggu berkonsul ke saya terus, mengeluh terus itu. Mengeluh nilai susah lah, uang lah, beli buku mahal lah. Itu keluhan mahasiswa itu. Tapi mereka nggak satu pun berani melapor Bang Ben. Iya kan? Kalau orang sekarang udah kok Pak Nedi nggak bersuara kemarin. Saya kan di Komdis, tim investigasi, saya selalu berbuat. Periksa mereka, saya usulkan mereka untuk berikan sanksi. Iya, saya ini bukan nggak berbuat. Di Komdis sekarang saya nggak lagi. Nah, menjadi sekarang nih. Ya saya laporkan ke menteri, mungkin ini perdana nih ke menteri. Ya, ke menteri, kemudian Dirjen Pendidikan Tinggi saya laporkan, L2 Dikti, gitu ya saya laporkan semua mereka ini. Jadi kalau nggak diberikan sanksi nggak bisa berubah. Cuma satu jangan keluar Unias kalau mau berubah tuh, pecat oknum dosen nakal segera. Ya, pecat oknum dosen nakal dimanapun. Kampus manapun ada dosen nakal yang jual nilai dan segala macam itu pecat ya, jangan dipelihara itu. Sebenarnya untuk dosen-dosen ini pengawasan langsungnya itu dari kampusnya atau dari kementerian? Ya, kalau pengawasan langsung untuk di internal kan kampus ya. Ya kita ada ya. Ada, di sana kan ada wakil rektor, kemudian nanti ada pengawasan yayasan juga, kan begitu berjenjang dia kan. Cuma kalau untuk wilayah Bengkulu kan itu lembaga yang tinggi wilayah 2 Palembang itu yang mengawasi. Untuk kampus itu yang mengawasi itu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara Bang Ben masalah pengawasan, sebenarnya pengawasan itu nggak perlu. Enggak. Kejujuran hati. Iya kan. Untuk apa diawasi terus tuh? Iya kan? Kita diawasi kan nggak setiap hari orang ngawasi kita. Apalagi pengajar. Lah iya. Apalagi masa diawasi. Kejujuran hati itu diri sendiri mengawasi kita. Kalau saya minta uang sama mahasiswa, layak nggak gitu? Kan begitu, ya kan? Wajar nggak saya berbuat begini? Sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, meminta uang ke mahasiswa misalnya, pelajari kita gitu, layak nggak? Sejauh itu kan berpikirnya harus begitu gitu loh, nggak perlu pengawasan sebenarnya. Saya kan mengawasi diri saya sendiri, saya awasi tuh, bukan nggak ada mahasiswa datang nyogok, sogok dengan saya langsung saya kan hari itu juga untuk nilai mata kuliah saya.
Boleh tanya mahasiswa itu. Hari itu mahasiswa mencoba menghubungi pihak ketiga, mengurus nilai dengan saya. Hari itu juga langsung saya conteng. Karena itu dikontrak. Kalau mau nilai bagus, belajar. Iya, karena itu dikontrak. Kalau mau nilai bagus ya kuliah dong. Jadi ikuti persyaratan. Apa syaratnya? Kuliah dengan baik, datang, buat tugas. Kan itemnya ada 5 tadi. Kalau nggak ada itu tiba-tiba muncul nilai bagus, kan nilai siluman namanya itu. Iya kan? Itu nilai siluman. Saya bisa yang kayak gitu Bang Ben. Bisa kan? Saya ini bisa sebenarnya kan. Gitu masuk saya kasih AA semua gitu. Tapi kan hati nggak mau. Mereka juga nggak bisa marah ke saya kan. Saya nggak mau. Kan begitu. Nah itu yang jadi problem kita itu. Iya. Oke deh, dengan carut marut kacaunya seperti yang kita bahas dari awal itu tadi, solusi dari apa kira-kira? Kalau saya lihat ya, yang pertama itu kalau ditemukan kampus di Bengkulu dimanapun, mau swasta mau negeri, pecat rektornya. Iya, berarti nggak becus urus ke bawah. Yang kedua, dosennya pecat, nggak usah pelihara lagi, apalagi berulang, gitu ya. Jadi nggak usah pelihara lagi dosen begini nih. Ya apalagi berulang kali udah diperiksa masih lakukan lagi, itu harus dipecat dosen begini. Itu ketika dosen melakukan demikian, itu namanya sama halnya dengan pelacuran akademik. Melacurkan diri, pelacuran akademik namanya itu pelanggaran berat. Apalagi buat skripsi, itu kan harus dipecat dosen begini. Banyak kok yang mau jadi dosen. Iya kan? Apa kita pelihara yang begini jadi benalu di kampus? Nah itu jadi harus begitu. Jangan cari kaya. Oh iya. Di kampus. Betul. Nggak bisa kan? Di luar. Saya kan begitu. Ilmu saya manfaatkan di luar. Jadi konsultan perusahaan, segala macam gitu kan. Jangan kita melulu di kampus itulah. Gaji mohon maaf kecil di kampus masih, tapi nggak jadi alasan kan Bang Ben. Kita mau ngambil uang mahasiswa itu mentang-mentang gaji kecil, nggak begitu juga kan. Mohon maaf, beragama juga kita kan. Mohon maaf lah. Kayak begitu. Ya saya jadi berpikirnya itu ya wajar aja banyak yang korupsi, karena ketika dia berproses di pendidikan, ketika dia belajar, ketika dia kuliah, sudah ada praktek korupsi. Bibit-bibitnya itu. Kesimpulan apa kira-kira Bang? Iya, jadi kesimpulannya itu bahwa saya menaruh harapan besar ya untuk perubahan dunia pendidikan di Bengkulu, kampus negeri, swasta, pendidikan tinggi gitu ya. Saya berharap ke depan nanti itu bahwa tidak ada lagi oknum-oknum dosen yang melanggar marwah pendidikan tinggi. Itu. Jadi dosen yang baik. Gitu kan? Kalau mau cari uang jangan jadi dosen, jadi pengusaha, jadi apa kan begitu. Itu tidak menjadi alasan kalau penghasilan kita kecil, kita berbuat curang. Nah itu, ya harapan saya ke depan ada perubahan, terutama di Bengkulu. Ada perubahan lah. Kalau kampus lain saya nggak tahu gimana, apakah ada atau tidak, apa mereka tidak berani bersuara saya tidak tahu. Tapi yang jelas harapan saya ke depan itu mau dia PTS, mau dia PTN, ke depan mari kita jaga marwah pendidikan tinggi itu. Ya kan, kalau pendidikan tinggi sudah tidak benar lagi, ternoda dengan demikian, waduh udah rusak kita itu. Ya udah rusak betul. Jadi ini sebenarnya wujud tanggung jawab Bang Ben. Saya ngelapor kayak begini ini wujud tanggung jawab sebenarnya. Ya, kalau orang mengatakan dendam segala macam, wah itu fitnah itu. Ya, dendam apa sih? Jabat aja nggak mau, ikut pencalonan segala macam saya nggak mau. Nggak ada yang mau Bang Ben. Ini kecuali saya ikut rebut nggak dapat, kalah. Mau mencalon nggak dapat, iya mungkin ribut ya. Ini mau aja nggak ngurus syaratnya nggak mau. Iya, itu Bang Ben maksudnya. Oke Bang, ditunggu nanti kalau ada yang menarik-menarik lainnya, jangan kapok datang sini. Oke Bang Ben, siap Bang Ben. Makasih banyak. Iya, udah makan siang hari ini menjelang sore ya. Itu tadi obrolan kita. Nanti akan banyak yang menarik-menarik lainnya. Kita kupas di sini, kita belak-belakan di sini. Saksikan terus di Bengkolen Times Podcast.